صل على محمد وافتح من القلب كل علم. يا رب صل على محمد وافتح من القلب كل سر. يا رب صل على محمد وافتح من القرآن كل آية. يا رب صل على محمد وافتح من الآيات كل معنى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Musalla Al-Barakah, akhirna fillah al-ustad Rusli Ahfaz mata'annallah bituli hayati, para asatidah, para pengurus, para sesepuh, tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Seluruh jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif musalla ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah halaman 46.
Masih seputar maqalah yang ke-12, yang ke-11 ya. Mana sampai man lam yakun aisan. Next sedikit ya, ulang sedikit dari al-maqalah al-hadiyah al-asyarah. Maqalah yang ke-11 ya. Jamaah sebelumnya kita ulas sedikit tentang itu kemarin ya. Allah kasih 7 kemuliaan kepada orang yang belajar, padahal dia sulit banget memahami pelajaran itu, susah ngapalnya, susah dapatnya lah, kalau bahasanya belet lah ya, susah, nggak dapat ngaji itu ya. Ternyata orang yang ngaji kagak dapat itu Allah kasih 7 kemuliaan. Pertama, fadlul muta'allimin kemarin ya, keutamaan orang yang belajar. Banyak hadis-hadisnya tentang itu. Yang kedua, wa habasahu 'anil dzunub. Allah jaga dia daripada dosa-dosa. Ya, kedua. Yang ketiga, turun rahmat kepadanya ketika dia mulai keluar dari rumahnya mau belajar tuh. Ya. Makanya anak-anak kita yang di pesantren itu luar biasa tuh. Ya, dia niatin dari rumahnya berangkat. Dari mulai dia keluar Allah turunkan rahmat terus. Kita yang berangkat dari rumah yang belajar ini juga rahmat terus. Ya. Kemudian wa idza nazalat rahmat al ahli khalaqah hasalahu nasibun. Ketika juga Allah turunkan kepada yang tadi kan lagi keluar tuh. Yang sudah ada di tempat ini Allah turunkan rahmat, maka kita mendapatkan bagian daripada rahmat itu ya. Lalu wa yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an. Ini dicatat dia sebagai orang yang taat kepada Allah, tapi syaratnya madama mustami'an, selama dia selalu dengerin gitu. Artinya apa? Kalau lagi pas pengajian ngobrol aja kan suka ada gitu ya, terbawa. Maulid Nabi pas kita ceramah gitu ngobrol aja, kita nggak dapat tuh ya. Malah itu yang dikatakan yang mengganggu haibahnya majlis ilmu ya. Wa idza daqa qalbuhu li'adamil fahmi, ketika hatinya sempit nih, kan orang ketika belajar nggak paham tuh hatinya gimana ya, sempit ya. Ya Allah, kepikiran susah banget ini nggak paham. Sara ghammuhu wasilatan ila hadratillah. Itu ghamnya itu, kesumpekan hatinya itu menjadi sebuah saranannya dia dekat kepada Allah. Jadi ada orang yang ghamnya mikirin ilmu aja, gimana biar dapat, gimana biar bisa nguasai. Ya, itu sarana dia dekat kepada Allah. Karena kan di hadis lain banyak orang yang mengkaji ilmu dia sedang bertasbih kepada Allah. Orang yang menuntut ilmu dia sedang jihad di jalan Allah, gitu. Betapa besarnya fadilah orang yang belajar itu. Kemudian wa yara izzal alim wa dhillal fasiq. Orang yang tadi walaupun dia kagak dapat tuh, dia melihat tuh ya kemuliaan orang alim sama kehinaan orang fasik. Apa yang Allah kasih? Fayamilu tabi'uhu ilal ilmi. Akhirnya hatinya itu tabiatnya apa? Condong kepada ilmu. Walaupun dia kagak paham tuh ya. Tapi dia lihat tuh kalau orang alim begini, orang fasik begini. Akhirnya karakter dalaman hatinya itu dia senang kepada ilmu. Lalu apa? Wa yaruddu qalbuhu anil fis, dan hatinya menolak dari kefasikan. Itu ya. Dan ada hadis lagi, innalillahi sayyarah. Allah tuh punya mobil tuh. Ya yaltamisuna, terus yang ngelilingin ini.
bumi Allah. Kalau ada yang ngaji kayak gini berhenti dia, berhenti. Dilihatin, dicatatnya yang hadir itu semuanya tulis. Ya, ini yang lain lagi malaikat yang tadi sudah ngampuni beda lagi. Ini dia nyatat lagi, naik ke atas laporan Allah. Itu di tanah Kojal ada pengajian. Ngapain mereka? Mengkaji kebesaran Allah, ya, ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Saksikanlah aku ampuni semua dosa-dosa yang hadir. Ya. Malaikat bilang begini, Allah ada yang hadir, cuma dia kagak niat belajar. Kebetulan lagi nyari temennya. Betul. Apa katanya? Semuanya masuk, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan daripada orang yang belajar. Dapat juga. Ya. Iya, dia yang kena, tapi dia berada di tempat yang mulia ini. Nah, ini ya. Keberkahan majlis itu yang membawa dia. Maka saya lagi nyelesain tuh tentang itu, keberkahan majlis ilmu tuh ya. Para nabi, para ulama, para mursalin itu makom tertingginya adalah ta'lim, sama belajar ngajar itu aja. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu al hadiyata asyarata. Ya. Maqalah yang ke-11. An ba'dil hukama'i, halaman 46 ya, baru datang. An ba'dil hukama'i, ya. Dari sebagian hukama, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, man lam yakhshallaha lam yanju. Bacanya yanju ya, kan naja yanju, lam yanju, wawunya dibuang. Yanju fi'il mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi bi hadfi harfil akhir, dibuang huruf akhirnya, ya. Barang siapa yang takut kepada Allah, ya, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, lam yanju min zillatil lisan, maka orang itu tidak akan selamat dari tergelincirnya lisannya. Ya, orang kan kalau kagak ada rasa takut sama Allah, akhirnya mulutnya ngomong sama maunya. Nah, disitulah pentingnya muraqabah, musyahadah. Kita ngomong apa aja Allah dengan nama. Ya, maka upayakanlah jangan keluar dari mulut kita ini kecuali yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tuba liman malaka lisanahu, beruntunglah bagi orang yang bisa menguasai lisannya. Artinya apa? Dia kalau ngomong kagak sembarangan, kagak yang jelek-jelek, selalu bicaranya tuh ditata yang baik, yang bagus, ya, nggak pernah nyakitin orang gitu. Wa wasi'ahu baituhu, beruntunglah orang yang apa? Rumahnya luas, ya. Wa baka ala khati'atihi, dan beruntunglah orang yang menangis atas kesalahannya. Ada orang berbuat salah, dia kagak nyesel, dia kagak nangis, malah dia ketawa. Ya, dalam hadis nanti dia masuk neraka nangis sejadi-jadinya. Ya. Jadi kita apa? Melakukan kesalahan langsung istighfar, ya, ikuti dengan kebaikan. Rawahu at-Tabrani, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah, ay man lam yakhsha lika Allah bil maut. Barang siapa yang tidak takut, ya, bertemu Allah dengan kematian, lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhah. Ya, maka hati orang itu tidak akan selamat dari hal-hal yang haram
dan hal-hal yang syubhah. Ya. Sudah paham tuh? Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma apa? Syubhat, ya. Fal muharramanu qisman. Hal-hal yang dikatakan haram itu ada dua bagian. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah syai'un muharramun li dzatihi. Sesuatu yang diharamkan emang zatnya, emang dasarnya sudah haram. Khamr, bangke, apa lagi? Hah? Babi, anjing, itu sudah muharramun li dzati. Ya. Kal mayyitati, seperti disebut bangke, waddami, darah, wa nahwi dzalik, dan sepertinya. Fa hadza la yahillu illa bisaddi baqa'i ruhihi. Dan ini tidak menjadi halal kecuali dengan apa? Ditutup sisa ruhnya. Saya pemahamannya masih kurang nangkep ini. Saya cari-cari syarahnya belum ketemu ini. Ya. Coba ada apa? Diperkan. Tadi kan yang diharamkan itu ada dua. Sesuatu yang diharamkan karena zatnya, seperti binatang, seperti bangke, darah, dan seperti keduanya, ya. Fa hadza la yahillu, dan ini tidak halal, tidak menjadi halal kecuali karena siddi baqa'i ruhihi. Kosakata 3 dong tuh. Siddi karena tertutup, baqa'i baqa, ya, sisa, ruhihi, ruhnya. Tapi apa pemahaman itu? Ya. Kalau kita baca kitab tuh, kita baca diambil pemahaman, kesimpulan. Tapi sih belum nangkep nih 3 kata ini, ya. PR, ya. Wasani, dan yang kedua halalun fi nafsihi. Nah, tadi yang haram, yang diharamkan itu ada 2 macam. Ada haram bi dzatihi, yang kedua halalun fi nafsihi. Nah, ya. Emang dia sudah halal sendirinya. Kal ma'i tahir, seperti air yang suci. Wal aruzi, dan ruz, nasi. Lakinnahu mamlukun li ghairihi. Tapi tadi air yang suci itu apa? Mamlukun li ghairihi, milik orang lain. Benar enggak? Ini air kan suci nih. Ya. Beras suci, teh suci. Punya saya kan? Kalau Bapak minum tanpa izin jadi apa? Gitu ya. Lakinnahu mamlukun li ghairihi, ya. Tetapi air yang suci ini menjadi milik orang lain. Fa yahrumu alaika, maka menjadi haram atas Anda. Ya. Hatta yasira milkuka biwajhihi. Sampai ini air jadi milik kita. Kalau sudah jadi milik kita, maka apa? Jaizun fis syar'i. Maka boleh kita minum, udah punya kita. Ya. Misalnya teman kita datang, dia bawa apa tuh? Bawa stroberi, minuman stroberi, kan punya dia tuh. Stroberi dia zatnya halal, enggak haram. Tapi tahu-tahu kita ambil minum aja, haram. Ketika kita bayarin, jadi punya kita tuh, ya. Menjadi apa? Jaizun bisyar'i. Baik. Berikutnya wasyubuhatu 3 darajatin. Hal-hal yang bersifat syubhat, ya, yang remeng-remeng itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ma tayaqqana tahrimuhu, ya, wasyakka fi hillihi. Wa fi hadza hukmul harami. Seperti itu tuh. Ya. Yang tayaqqana, diyakini apanya? Tahrimuhu, keharamannya. Ya, udah jelasnya haram. Wa syakka fi hillihi, tapi diragukan dalam kehalalannya. Wa fi hadza, dan dalam kondisi ini hukmul haram, hukumnya jadi haram. Yang kedua, wa matayaqqana hilluhu, dan yang diyakini kehalalannya,
halal nih barang. Wa syakka fi tahrimihi, dan diragukan dalam keharamannya. Wa hadhihi asyubhah, dan barang seperti ini dikategorikan barang yang syubhat. Tarkuha, meninggalkan barang yang syubhat itu minal wara'i, termasuk apa? Sifat waro. Waro itu udah aktivitas hati itu. Dia selalu menjaga kebersihan dirinya. Ya, hati-hati banget. Ya, jangan sampai barang orang dia bawa, dia pakai. Kalau kisah-kisah di Risalah Qusyairiyah itu banyak. Misalnya seorang imam pada perjalanan jauh tuh, dari Tunis misalnya jalan sampai ke Maroko, ketemu temannya ngobrol, nggak sengaja itu siwaknya ke pulpennya ke bawah itu, ya, dia pulang sampai rumahnya dia ingat, lah ini ada pulpen ini, saking menjaga waranya nih, ya, itu dia pulang lagi jalan kaki. Kalau kita kan siwak doang dan doang kecil, ya. Tapi orang-orang yang soleh jaga kebersihan gitu, ya. Wa ma yahtamilu ayyakun halalan wa haraman, ya, dan yang membawanya kepada yang menjadi halal dan menjadi haram. Fayam bagi tarku, sepatutnya ditinggalin, ya, karena kagak jelas ini subhah. Sifat wara itu mendingan dia tinggalin tuh, halal haram tinggalin aja dah, emang bukan punya dia gitu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, ya. Dan Nabi pernah diceritakan, Nabi pulang dari mana-mana ada korma di atas kasurnya tuh, ya. Tuh Nabi padahal udah di dalam rumahnya tuh, masih belum berani memakan, nanya dulu, ya, takut-takut ada sahabat datang menitip doang banyak orang, ya, kayak begitu tuh. Fa inna sidqa tama'ninatun, sesungguhnya kejujuran itu adalah sebuah ketenangan batin, ya. Bapak-bapak coba rasain dah, sekali bohong aja sama istrinya gelisah terus tuh, dari mulai masuk pintu rumah gelisah terus, pikirannya macam-macam. Bapak-bapak misalnya naruh duit gajian 1/4 diumpetin kemana itu perasaan itu. Istri kita pernah kagak tahu apa-apa, dia ke arah situ kita udah digdu aja, ketahuan. Apalagi hal-hal yang lain tuh, ya. Pokoknya kalau orang kagak jujur hidupnya nggak pernah tenang. Tapi orang jujur insya Allah, ya, ada ketenangan batin. Sebaliknya wal kidba ribatun, ya, dusta itu membuat kita ragu, takut, cemas gitu. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian yang kemarin tuh wa yuribuka bi fathil ba, berarti wa yaribu, wa dhammuha boleh wa yuribu, ya. Jadi fi'il fil mudhari' boleh dibaca wa yaribuka, boleh wa yuribuka. Gitu ya, ini hanya tinjauan bahasa. Bi fathil ba ya'i, ya-nya dibaca fathah, wa dhammuha dan dibaca dhammah. Wa ma'na hadzal hadis utruk ma tashukku fi hillihi, katanya. Pengertian hadis ini adalah tinggalkanlah apa yang engkau ragui, yang engkau ragukan, fi hillihi dalam kehalalannya, ya. Wa'dil ila ma la tashukku, dan ambillah boleh kepada apa yang tidak meragukan Anda, fi hillihi dalam kehalalannya. Kada afada Syekhu Hasan Al-Hamzawi, ya, demikianlah, ya, Syekh Hasan Al-Hamzawi memberikan faedahnya. Wa makna ar-raibah ittirabul qalbi. Tadi itu ar-raibah itu, ya, al-kadzbata dari al-kadziba ribah, ya, keraguan.
Itulah ittirabul qalbi. Ittirab itu kalau dalam penyakit, katakanlah dia kena apa? Ittirab. Apa istilah penyakit itu? Ini berarti dia kekacauan dalam pikir, dalam hatinya tuh. Ya. Asal kata dia doroba, dipukul. Ya. Apa sesama penyebut ini nama penyakit itu? Bukan maksudnya apa ya? Terdatang terhilang. Ini mata saya tadi nyupir belum ketemu, belum beri melihat kaca udah free mata ini. Apa masalah ya? Tadi mau nongol hilang lagi. Kayak kayak orang kena kuman itu apa ya? Infeksi, boleh juga infeksi, boleh juga. Ya. Ini juga raibah itu ittirabul qalbi, artinya hatinya itu gelisah aja, agak enak aja, agak tenang aja. Ya. Wa man lam yakun ayisan ay qatir raja'i. Barang siapa yang tidak ya memutuskan harapan anil khalqi kepada makhluk. Ya bapak-bapak kan gini, kita kalau berharap sama siapa? Sama Allah. Jangan berharap sama makhluk. Ya, orang kalau berharap sama makhluk dia bakal nyesal nantinya dan menghantar dia jadi tombak. Tapi orang mengharapnya kepada Allah. Ya, jadi barang siapa yang tidak memutuskan harapan kepada manusia, lam yanju minat tam'i, maka dia tidak akan selamat dari keserakahan. Ya, pengennya mau terus, ya nguber terus. Waruwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, ista'idzu billahi min tama'in. Minta perlindunganlah Anda kepada Allah min tama', dari sifat serakah. Ya. Serakah ini yahdi ila taba', ya, membawa kepada karakter yang jelek. Itu. Berapa banyak gara-gara keserakahan, ya, apa terjadilah pembunuhan dan lain sebagainya. Nah tuh, dikasih toba ini danas, kotor, ya, keburukan. Jadi minta pertolonganlah kepada Allah dari sifat toma yang membawa kepada kejelekan, ya. Wa min tama'in yahdi ila ghairi matma'in, dan dari toma membawa lagi kepada yang bukan matma'in. Ya, wa min tama'in haitsu la matma', dan dari toma yang bukan matma'. Apa maksudnya? Dari toma, ya, Aida tadi membawa kepada yang bukan matma. Orang paham ya? Wa min tama'in, dan dari tama haitsu la matma. Kurang pas, apa, cari arti yang pas itu. Saya kalau kurang pas tuh kurang ngasih ya. Dan biar nanti dicari yang pas biar pemahamannya nyambung. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Hakim. Wa man lam yakun hafizan ala amalihi, ya, mimma yufsiduhu. Dan barang siapa yang tidak menjaga apanya? Amalnya. Mimma yufsiduhu, dari yang merusaknya. Apa Pak yang merusak amal? Riya. Salat cakep banget, ngaji bagus banget, baca Quran bagus banget. Ya, dirusaknya dengan apa? Riya, ujub, ya. Maka katanya apa? Orang yang tidak bisa menjaga amalnya dari apa yang merusaknya, lam yanju minar riya,
maka orang tersebut tidak selamat daripada sifat riya. Ya. Sedekah, cakep tuh. Ya, hatinya dia ngejaga tuh. Ya, riya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Iyyakum an takhlitu ta'atallahi bi hubbi tsana'il ibadi." Nah, ini. Jauhkanlah oleh Anda apa? Mencampur baurkan ketaatan kepada Allah bi hubbi tsana'il ibad. Dengan apa? Dengan senang dipuji oleh orang lain. Ya. Biasanya kita habis ngerjain sesuatu pengen dipuji. Tapi bapak-bapak begini, kita sama anak kita tarbiyah, sama santri kita, ya, ketika dia berbuat baik itu nggak apa-apa. Kita kasih dia apa? Nilai, ya. Di sini niatnya bukan apa, apa? Kita yang melakukan kagak pengen dipuji, tapi kita nih menghargai perbuatan orang lain. Itu malah pahala. Istri kita apa? Itu dapurnya bersih banget. Masaknya enak banget. Dia harus menjaga amalnya tuh. Jangan sampai riya. Ya. Kita kasih pujian boleh enggak? Boleh. Malah pahala dari kita yang kasih pujian. Dan idkhalus surur, untuk memasukkan rasa gembira. Ya. Nah, kita kekurangan kita juga apa? Kurang memuji. Pengennya dipuji. Nah, itu. Ya. Iyyakum an takhlitu ta'atallahi bihubbi tsana'il ibadi. Jauhkanlah oleh kalian ya mencampur adukan ketaatan dengan senang ya dipuji oleh orang lain. Ya, ibad maksudnya pemahaman ibad orang lain. Fatahbata a'malukum, maka akan hilanglah amal-amal kalian. Ini capeknya di sini kita nih. Ya. Makanya selalu apa? Luruskan niatnya. Ya, sekarang jamaah haji nih. Orang yang mau berangkat haji, saya pesan selalu bikin acara walimatus safar. Nah, itu dijaga tuh. Kalau ibadah haji, ibadah uryaniyah, zahiriyah. Kita mau berangkat semua orang tahu. Ya, nah, jaga hatinya. Jangan sampai ada riya. Kita bikin walimatus safar, niatnya dua tuh, minta maaf dari semuanya, hakul adami, sama minta doa dah. Biar perjalanan hajinya selamat. Ya. Mana ada acara walimatus safar di Jakarta Barat, saya pesan itu. Taib, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, al-hasadu yufsidul imana. Hasad itu, iri itu, dengki itu yufsidu, ya. Karena dipakai fi'il mudhari senantiasa akan merusak iman kita. Kama yufsidu sabra al-asala. Sebagaimana jadam itu merusak asal. Apa asal? Madu. Ya. Rawahu ad-Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Berikutnya, wa man lam yandur ya ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan. Nah, ini kadang kita kurang menghargai orang. Orang mengakui kelebihan orang lain karena dia merasa besar. Orang kalau sudah merasa besar, lihat orang lain kecil aja, padahal dia sudah jauh dari kita. Ya, barang siapa yang tidak melihat ya kepada seseorang, huwa afdal minhu, dia lebih utama darinya. Apanya? Ilmunya, amalnya, ya. Artinya kita misalnya menambah Haji Arbi, kita kagang harian beliau, pada beliau udah usianya, ahli ibadahnya, ilmunya, amalnya, itu kita kagak anggap tuh, cuman aki-aki doang kelihatan di mata kita. Ya, lam yanju minal ujub, maka orang itu tidak akan
selamat daripada apa? Penyakit ujub. Ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamida nafsahu ala amalin salihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu." Gitu. Barang siapa yang memuji dirinya sendiri atas amal soleh yang dia kerjain, tuh pakai tuh biar paham. Ya. Barang siapa yang memuji dirinya sendiri, ngagulin dirinya sendiri atas amal soleh yang dia pernah lakukan, faqad dhalla syukruhu, maka ya tersesatlah atau bengkoklah, ya rusaklah apa? Syukurnya dia kepada Allah. Wa habita amaluhu, dan habit, hilanglah amal solehnya, gugurlah amal solehnya, gitu ya. Jadi apa maksudnya Pak? Ya selalu ingatin amalnya ikhlas karena Allah, mukhlisina lahuddin. Rawahu Abu Naim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Naim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa baginda Rasul bersabda, "Laisa bil khairi ay yuzhiral qawla bilisanihi wal ujubu fi qalbihi." Ya. Tidaklah sebuah kebaikan seseorang apa? Menampakkan kaulnya, pernyataannya, statementnya, ceramahnya, wasiatnya, bilisanhi dengan lisannya, wal ujbu fi qalbihi, sementara ada rasa ujub di, saya pernah tuh melatih itu tuh. Kalau kita habis naik mimbar ceramah, pas turun itu tuh bagaimana menguasai itu jiwa kita tuh. Ya, takut pas turun merasa naik tuh. Dulu Imam Sya'rawi radhiyallahu anhu habis ceramah, saking satu kampung kagum dengan beliau itu luar biasa. Dia diangkat-angkat. Hatinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya orang itu gitu harusnya. Ketika dipuji langsung muji Allah. Allah kan subhanallah, maha suci Allah. Ya, bersih daripada segala kekurangannya. Kalau kita kan banyak kekurangannya. Ya. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya belum masuk mobil, itu mobilnya digotong oleh orang sekampung. Subhanallah, subhanallah. Belum hilang tuh rasa itu, ya takut. Di tengah jalan bilang sama supirnya, bilang anaknya tuh, "Rahim, Erkini berhenti ya sebuah masjid." Beliau masuk ke masjid, langsung beliau tuju apa? Toilet. Ngapain? Dia buka itu baju jubah ceramahnya, dia bersihin tuh toilet, dia buang-buang. Dalam rangka apa? Itu menurunkan itu. Takut ada rasa ujub dalam hati. Orang-orang saleh begitu tuh Pak. Nggak langsung bangga, senang, kagak. Karena ketika dia ngerasa aja manzilahnya di sisi Allah turun lagi. Kalau orang soleh manzilahnya bukan manzilah manusia yang dicari, tabaqat yang semakin di mata manusia, bukan di mata Allah. Dia merasa aja, glek aja turun lagi. Kalau pengen angkat derajat, jatuh lagi, jatuh lagi. Nah itu, ya. Artinya apa? Bahwa sebetulnya apa saja yang kita lakukan itu laporannya ke sono, ke atas. Hatinya tawajunya ke Allah, bukan ke manusia. Ya. Nah, bagaimana tuh menjaga hati kita agar semua yang kita lakukan lillah, karena Allah, begitu ya. Rawahu ad-Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan, "Innal ujuba la yuhbitu." Nah, ini lamnya lam taukid. Lam taukid dia
dikatakan lamul atil, dia kagak berfungsi secara baris. Beda sama lam ta'lil. Lam ta'lil la yuhbitu. Ini tetap fil mudhari'nya yuhbitu. Lamnya lam taukid, menguatkan saja, ya. Innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanatan. Sanatan jadi tamyiz, ya. Sesungguhnya sifat ujub itu katanya pasti, nah ini lam pasti, ya, akan apa? Menggugurkan amal, menghilangkan amal selama sebanyak sab'ina sanah, 70 tahun. Subhanallah. Ya. Rawahu ad-Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wal maqalatu tsaniyata asyarah, maqalah yang ke-12. Anil Hasan al-Basri, dari Imam Hasan al-Basri. Siapa dia? Rahimahullahu taala, semoga Allah sayang kepadanya. Wa huwa min akbarit tabi'in. Beliau termasuk penggede-gedenya tabi'in. Apa ya? Generasi pertama Khulafaur Rasyidin, sahabat. Di bawahnya apa? Tabi'in, dan dia akbaru tabi'in. Bawahnya lagi tabi'in terus sampai kita. Nah, kita siapa? Kita gelarnya ikhwan. Kata Nabi, saya kangen banget sama saudara-saudara saya. Kata sahabat, alaysa nahnu ikhwanukum ya Rasul? Bukankah kami saudara kalian ya Rasulullah? Bukan. Antum ashabi, kata Nabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi dan beriman kepada Nabi. Kita dikatakan ikhwan, orang-orang yang tidak hidup bersama Nabi, belum pernah melihat Nabi, tapi beriman sama Nabi. Ya, luar biasa. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, inna fasadal qulubi an sittata asya'a, ya, an sittati asya'a ismun ghairu munsharif. Sesungguhnya kerusakan hati, ya, karena 6 perkara. Awaluha, yang pertama, yudnibuna biroja'it taubah. Nah, bahaya Pak nih, ya, rusaknya hati karena 6 perkara. Yang pertama, mereka berbuat dosa tapi dia punya harapan taubat. Nah, mantap taubat, ya, paham ya? Dia sengaja berbuat dosa, nggak mantap taubat mau Allah kok. Jangan minum khamr, gampang nanti kita taubat. Lah belum tentu dia taubat, mati dulu nanti. Ya. Wa fi nuskhatin bi raja'ir rahmati wa dzalika tamun. Ya. Di teks yang lain dijelaskan bukannya bi raja'i taubah tapi bi raja'ir rahmah. Ya, orang melakukan dosa tapi mengharapkan rahmat Allah, ya. Wa dzalika tamun, artinya dia mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, wa ya'lamunal ilma wala ya'malun. Nah ini, orang yang hatinya rusak, mereka ya'lamun, ya, memahami ilmu, ngerti banget dah keutamaan menuntut ilmu, wala ya'malun, tapi kagak pernah menuntut ilmu, kagak pernah ngaji, dia enakan nongkrong di warung kopi, ya, tuh hatinya bakal rusak. Fala faidatan fil ilmi idza lam ya'mal bihi. Katanya ilmu kagak ada faedahnya kalau dia kagak amalin tuh ilmunya. Wa innama thamratul ilmi al-amalu bihi, innama lil hasan. Hanya saja buahnya ilmu adalah mengamalkan ilmu. Kagak ada ungkapan begini, ma faidatun ayyastamil insanu ilal adidi minal muhadarat fi amrin waqi'iyyin. Kagak ada faedahnya. Ya, kita sering dengerin kajian yang bersifat harus dipraktekkan, kita kagak praktekin.
Karena Islam itu bukan hanya teori, Islam itu bukan hanya kaul, ya, tapi apa? Ada kaulun, berarti ada amal, ada nazariyun, ada tatbiqiyun. Jadi amanu, amilu. Gitu. Nggak cukup hanya aman, harus amilu. Gitu ya. Udah azan ya? Belum. Wa idza amilu la yakhlusun. Ya, apabila mereka beramal, mereka kagak ikhlas. Nah, jangan sampai tuh Pak. Capek banget kita, kagak ada bapak-bapak ikut nih apa? Ngikut kegiatan RT ngebersihin selokan-selokan. Ngerjain capek banget padahal. Ya. Tapi dia kagak ikhlas, ngedumen aja tuh. Terpaksa kagak enak sama Pak RT. Ya. Itu apa? Udah capeknya dapat, nggak dapat pahala. Hatinya rusak tuh. Ya. Wa idza amilu la yakhlusun. Apabila mereka beramal, hatinya kagak ikhlas. Nah, jauhkan. Wa idza lam yakhlasil mar'u fil ibadah lam yasduq biha. Nah, apabila seseorang tidak ikhlas dalam ibadah, maka dia kagak jujur dalam ibadah. Nanti ada bab tinggi lagi, orang belajar ikhlas. Nanti sidqul ikhlas. Orang belajar wara', sidqul wara'. Orang belajar sabar, sidqus sabar. Terus ya, semakin tingkat lagi. Bener enggak dia sabarnya? Bener enggak dia ikhlasnya? Udah gua udah sabar, masih ngedumel aja. Ya. Fasidqu aslun wal ikhlasu far'un. Kejujuran itu adalah dasarnya, fondasinya. Wal ikhlasu, sementara ikhlas adalah cabangnya, ya. Wa min du'ail Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu Nah, apa ini? Di antara doanya Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah ridho kepadanya. Ya. Ya dalilal hiyari, gitu. Dullani ala tariqis sadiqina waj'alni min ibadikal mukhlasin. Nah, itu. Wahai yang menunjukkan kepada kebaikan. Siapa maksudnya? Allah. Dullani, tunjukkanlah saya ala tariqis sadiqin, jalannya orang-orang yang sidik kepada Allah. Syuhada was-sadiqin. Tingkatannya apa? Para anbiya was-sidiqin ya. Anbiya was-sidiqin wasyuhada was-sholihin. Itu baik. Sadiqin dia satu level sama nabi itu. Tinggi banget. Ya. Ya dalilal khiyari, wahai yang menunjukkan kebaikan, dullani, tunjukkanlah saya ala tariqis sadiqin, kepada manhaj, kepada jalan orang-orang yang sidik. Waj'alni min ibadikal mukhlasin. Apa itu? Dan jadikanlah saya termasuk hamba-hambamu yang ikhlas. Jamaah, udah azan. Ini sedikit ada tambahan begini. Orang-orang yang dalam perjalanan spiritual kepada Allah itu di setiap sujudnya baca doa. Ini ada kata-kata dullani. Baca doa. Allahumma dullani ala man yadulluni ilaik. Ya, sujudnya Allahumma dullani ala man yadulluni ilaik wa awsilni ila man yusiluni ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah saya kepada orang-orang yang menunjukkan saya kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah saya kepada orang-orang yang bisa menyampaikan saya kepada Allah, usul kepada Allah. Ya, nah itu doa itu. Karena ada istilah kun ma'allah, hendaknya Anda selalu bersama Allah. Wa in lam takun ma'allah, jika Anda belum bisa bersama Allah, kun ma'aman ma'allah. Selamat. Hendaklah Anda bersama orang-orang yang sudah bersama Allah, dibimbing di bawah. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma akrimna bis-sihhati wal 'afiyah linata'allama 'ulumad din thumma nansuraha. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kesehatan agar kita bisa terus menuntut ilmu-ilmu Allah dan bisa menyebarkannya. Wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil Karim wal ilmi. Dan ya Allah, muliakanlah kami Allah bisa mudah memahami pelajarannya, menghafal semuanya, semua yang kami dengar daripada kajian-kajian ini Al-Qur'an semuanya untuk dekat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.